Nah, ini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda-beda. Ada satu kitab, dia mengumpulkan hadis-hadis tentang wasaya Nabi, wasiat-wasiat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat ini dikasih wasiat ini, ada sahabat yang lain dikasih wasiat yang lain, dan seterusnya. Nah, sahabat ini dikasih wasiat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab, jangan kamu marah. Maksudnya jangan kamu marah apa? Ada nggak orang nggak bisa marah? Ada apa enggak? Subhanallah, ternyata ada orang nggak bisa marah. Anda punya teman cerita, ada satu orang dia memiliki sifat kalem. Ya, sampai kata teman anak pengen coba membuat dia marah. Itu digodain abis-abis nih orang. Lagi tidur dibangunin, makanannya diambil. Kok dia nggak marah-marah? Akhirnya ditanya, kenapa antum kok nggak marah? Kata dia, anak marah. Cuman anak kalau marah, anak lampiaskan di tulisan di kertas. Kalau udah selesai, anak robek-robek, anak buang, selesai. Hebat tuh orang, ya. Tapi tetap marah apa enggak? Tetap marah. Nah, maksud Nabi Muhammad SAW, la taghdab, ya, la taf'al muqtadal ghadab. Jangan kamu melampiaskan dampak dari marah. Artinya orang ada marah cuma berusaha dia menahannya. Makanya di antara sifat orang bertakwa, penghuni surga, kata Allah Azza wa Jal, wal kadhiminal ghaidh, orang itu menahan amarah. Dan ganjaran orang yang menahan amarah nanti dikasih bidadari di surga. Ya, bukannya nggak ada marah, marah ada di hati. Tapi yang tidak boleh dia melampiaskan, karena marah ini ya ikhwah jamrah, batu bara yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati manusia. Makanya orang kalau marah sangat besar itu disebut kesetanan. Ya, oleh karena itu tidak sah talaknya orang yang marah kesetanan. Karena orang kalau marah kesetanan, dia tidak mengucapkan dan tidak mengambil sikap sesuai dengan akal sehat. Ya, makanya orang kalau marah sampai melampiaskan kadang bisa membunuh orang. Karena syaitan masuk ke dalam dirinya, menguasai dirinya. Maka kata Nabi SAW, la taghdab, jangan kamu marah. Ya, disuruh untuk oleh Allah wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ya. Jadi ini anjuran untuk tidak marah. Ya, dan seseorang harus sabar. Kemudian harus bisa mengambil sikap-sikap yang menjauhkan dirinya dari marah. Misalnya disebutkan di dalam hadis, orang itu kalau marah, kalau berdiri disuruh duduk. Kalau duduk disuruh berbaring. Kalau marah disuruh berwudu. Karena marah itu tadi bara api dari syaitan, maka diinginkanlah dengan berwudu. Kalau marah boleh keluar dari rumah, dia tinggalkan orang rumah. Dan seterusnya. Dari sikap-sikap yang bisa menghilangkan amarah. Ya, dan subhanallah, Anda pernah baca satu buku, ternyata dampak dari marah ini bagi kesehatan sangat buruk. Dia bisa membengkakkan liver, bisa kena serangan jantung, darah tinggi, dan yang lainnya. Anda waktu itu pernah konsultasi ke dokter itu bilang, ya salah satu sebab orang itu terkena banyak penyakit, tahu apa Ustaz? Kenapa? Suka marah. Jadi orang itu kalau suka marah, stres, itu paling banyak terkena penyakit. Makanya orang yang gak suka marah, bawa santai, tenang, jarang terkena penyakit. Ya, dampak kesehatan. Cuman kita bukan karena sehat, karena mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, fadhal. Hadis ke-17 yang kedua. Dari Abu Ya'la Syahadat bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihan. Bedanya membunuh dengan menyembelih apa? Di sini kata Nabi SAW, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuhlah dengan cara yang terbaik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha, dan apabila kalian menyembelihlah dengan cara yang terbaik.
Maka bedanya membunuh dan menyembelih apa? Membunuh itu hewan yang tidak dimakan daging. Hewan yang tidak dimakan dagingnya itu dibunuh. Nah, sedangkan menyembelih itu hewan yang dimakan dagingnya. Jadi ayam disembelih. Kemudian sapi, kambing dan yang lainnya. Cuman azakumullah, anjing. Ada anjing rabies berbahaya. Nah, itu mestinya dia apa? Dibunuh. Kata Nabi SAW, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Ada orang memiliki dua cara membunuh. Yang satu dimasukin karung, digebukin. Yang satu lagi disetrum dengan watt yang sangat tinggi, hanya hitungan detik mati. Maka dengan cara yang terbaik yang mana? Setrum apa digebukin? Setrum. Maka pilih cara yang paling terbaik membunuh dia. Ya sampai orang-orang kafir subhanallah membunuh hewan aja dia nggak tahu. Yaitu anjing yang di jalan itu kadang dibunuh dimasukin ke dalam air panas hidup-hidup. Sampai dia nggak punya cara terbaik membunuh hewan. Makanan yang haram babi, azakumullah, itu ketika dia ingin menyantapnya itu tidak disembelih. Babi itu dimasukin ke dalam karung, dipukulin sampai dia sampai mati, maka dia sudah memakan babi dalam keadaan bangkai. Ya, sedangkan lihat Islam, hewan itu kalau udah menjadi bangkai nggak boleh dimakan. Misalnya antum lihat ada ayam ketabrak motor di pinggir jalan, mati. Wah, Ustadz lumayan buat pecel di rumah. Nah, kalau dia sudah mati boleh dimakan apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena statusnya sudah menjadi bang. Tapi kalau ketika antum lihat dia dalam keadaan naza, sakaratul maut, antum langsung ngambil pisau, antum sembelih dia, keluar darahnya. Halal apa enggak? Halal, itu boleh dimakan. Nah. Hadis 18.